Kayaknya sekitar 3 bulanan yang lalu ya gue ada pernah bahas portable Bluetooth speaker pertamanya Rionix yaitu PX100. Itu speaker oke sih ya, 200 ribuan, build quality-nya solid banget, inputnya juga lengkap dan suaranya juga oke. Nah tiba-tiba sekarang Rionix rilis portable Bluetooth speaker lagi yang lumayan bikin gue bingung. Soalnya ini speaker harganya tuh 275.000, terlalu deket sama PX100 yang cuma lebih murah 30.000. Maksudnya gue expect kalau ada portable Bluetooth speaker lagi yang bukan jadi penerusnya PX100 itu at least dikasih kelas yang lumayan beda lah, kayak misalkan di kelas 400-500 ribuan gitu ya, biar ada gap yang lumayan jauh, meminimalisir resiko makan temen sendiri. Tapi ya udahlah, mungkin Rionix cuma pengen punya banyak opsi aja kali ya, jadi kalau yang nggak minat sama PX100 ya bisa lari ke PX150 atau sebaliknya. Anyway, PX150 ini lebih gede dari PX100 dengan bentuk yang cakep kecuali RGB-nya. Ya, ini RGB-nya gede banget, sepanel-panel kayak gini ya. Ya, mungkin buat yang doyan RGB oke sih ya. Ini kalau ditaruh di pinggir tembok juga bisa jadi ambient light. Atau kalau kayak gue yang nggak suka sama RGB ya bisa tinggal dimatiin aja sih. Cuma ya lagi-lagi ya ini panelnya gede banget, mana glossy pula, jadi kalau RGB-nya lagi dimatiin tuh ini bisa buat ngaca cuy, kinclong banget. Dan ini fingerprintnya jadi lebih kelihatan. Oke, terus pindah ke bagian atas ya. Di sini nih isinya berbagai macam port dan juga control button dari si PX150 ini. Di sini dia ada tombol power ya, terus ada tombol volume juga yang mana ini sama kayak PX100, dia tuh single kliknya malah buat next pref, buat atur volumenya tuh malahan mesti ditahan. Terus ini ada tombol juga buat otak-atik RGB-nya tadi. Tombolnya ini karet by the way, dan feel-nya ini jauh lebih enak daripada PX100 yang jeblos banget, terutama tombol powernya. Terus buat port di sini dia udah ada TF card, terus ada USB Type A buat flash disk, sama ada USB Type C buat ngecas. Sama pastinya dia juga bisa Bluetooth ya, dia Bluetooth-nya itu pakai 5.3. Tapi ini dia nggak punya port aux kayak di PX100 ya, jadinya ini PX150 ini cuma 3 mode bukan 4 mode. Ini buat penutup portnya juga dia jauh lebih gampang diakses daripada punyanya PX100 yang karetnya tuh terlalu mepet dan tebel banget. Nah terus di sini juga dia udah ada gantungan sama kayak PX100, cuma menurut gue lebih bagus ya, dia detailnya tuh cakep banget nih, di bagian atasnya kayak ngelingkerin speakernya gitu. Terus ini gantungannya juga bener-bener tebel dan juga rapi. So ini nggak perlu khawatir sih buat gantungin speakernya ya, soalnya emang ini speaker lumayan berat sih ya, di timbangan gue aja beratnya di atas 600 gram. Dan pastinya karena berat ya, ini speaker build quality-nya kerasa mantep banget ya, nggak kopong gitu, kerasanya tuh padat, kokoh, kurang lebih ya sama sih kokohnya kayak PX100. Di sini juga dia tuh punya detail-detail yang cakep, kayak misalkan mesh di bagian speakernya ini dia pakai rajutan yang kainnya tuh tebal-tebal banget dan sangat amat rapih. Panel-panel plastik di bagian samping sininya juga dia tuh finishingnya cakep banget pakai doff kayak gini, sama di bagian bawah dia udah ada rubber fit yang tebel banget. Di sini juga dia ada semacam ala-ala membran subwoofer gitu ya, padahal dia pakai single driver sih. Dan sebenarnya ini drivernya tuh ngadepnya tuh ke arah luar meshnya sini. Ukuran drivernya ini sama sih kayak si PX100 ya, dia di 66 mm, yang sebenarnya ukuran driver tuh bukan jadi penentu suaranya makin bagus atau enggak ya. Tapi di sini PX150 pakai baterai yang lebih gede dari PX100, yaitu di 2500-an mAh ya. Kalau PX100 tuh seinget gue 1800-an deh. Jadi emang klaimnya si PX150 ini bisa tahan sampai 8 jam nonstop dengan RGB nyala. Kalau si PX100 itu seingat gue sekitaran 6 jam. Tapi balik lagi ya, penggunaan baterai itu banyak tergantung ya. Kayak tergantung ada di mode apa, tergantung main di volume berapa persen, dan tergantung juga RGB-nya selalu nyala atau kadang dimatiin atau nyala terus atau dimatiin terus dan lain-lainnya. Ya overall sih gue gak ada komplain ya soal fisik-fisikan, button placement, fitur, apalagi build quality. Ini speaker bener-bener mantep banget buat di harga di bawah 300.000. Cuma satu komplain gue soal RGB-nya aja sih, ini yang kenapa gede banget ya. Kenapa gak dibikin RGB strip tipis aja gitu, ngelingker di atas sama bawahnya biar lebih manis, gak terlalu rame. Soalnya ini overall bentuk speakernya tuh udah kalem. Tapi ya udahlah ya, sekarang kita move on ke sesuatu yang paling penting dari sebuah speaker, yaitu suaranya. Kita coba dengerin dulu bareng-bareng. Let's go.
Oke, so suaranya PX 150 ini bisa gue bilang lebih ngarah ke mid centric, tapi high-nya ngisi juga sih. Dia yang agak lemah itu bassnya. Lemah bukan berarti nggak ada ya. Soalnya kayak gue tes di beberapa lagu itu gue masih bisa dengerin bass line-nya, tapi emang sub bassnya dia tipis banget, jadi nggak ada rumbling yang deep megah gitu. Mid bassnya juga dia punya hentakan yang nggak terlalu nonjok. Jadi bisa dibilang menurut gua kurang cocok sih kalau buat mainin lagu-lagu yang terlalu banyak main di low frekuensi ya, terutama untuk yang low banget sampai ke areanya sub bass. Kalau yang masih areanya mid bass ya masih lumayan bisa main sih. Nah, beda cerita sama midnya yang lumayan intens. Dia tuh vokalnya kedengeran lumayan maju, artikulasinya bagus sih, jelas, bodinya juga nggak ketipisan, nggak kerasa mendem juga. Tapi mungkin buat beberapa orang bakal ngerasa agak sibilance ya, soalnya SSH-nya tuh lumayan agak peak di sini, even buat male vokal sekalipun. Terus untuk instrumennya juga dia lumayan intens, note weight-nya lumayan. Tapi di sini karena dia itu satu dimensi ya, jadi kalau lagu-lagu yang instrumen mid range-nya padat, itu kerasa lumayan cukup nyampur, kurang ada layernya. Ya lagian dia speaker compact kayak gini sih, satu biji single driver pula, jadi ya segala macam suara keluar dari sumber yang sama. Makanya kalau gue lebih suka jarak dengernya tuh agak cukup jauh ya, dan speakernya tuh dipantulin arahin ke tembok kayak biar lebih nyebar gitu, jadinya lebih wide dan gak kerasa terlalu numpuk. Terus buat treble ya kayak yang gue bilang sebelumnya, dia lumayan ngisi banget, jadi kayak suara cymbal, violin atau piano di nada tinggi itu benar-benar keluar semua, benar-benar kerasa gurih, garing, crispy-nya gitu loh. Tapi ya lagi-lagi kasusnya sama kayak si Bilance tadi, mungkin buat beberapa orang bakalan ngerasa terlalu peak. Dan sayangnya si PX 150 ini sama kayak PX 100 juga ya, dia nggak punya EQ-EQ-an kayak gitu, jadi kita nggak bisa otak-atik tuningan suaranya ya. Lebih ke ya palingan kita ngakalin soal posisinya aja sih. Kayak misalkan taruh speakernya di mana, kayak ngadep kemana, kayak jarak dengarnya segimana, kayak karena ya emang speaker itu kan sensitif banget sama penempatan. Ya jadi paling segitu aja sih videonya. Overall ini speaker sebenarnya secara produk bagus-bagus aja ya. Cuman kayak yang gue bilang di awal, PX 150 ini dikhawatirkan makan teman sendiri, yaitu si PX 100. Dan kalau buat gue ya, gue lebih pegang PX 150 ini sih. Beda 30.000 tapi dapet tombol yang lebih enak, penutup portnya lebih proper, dan suaranya juga lebih bagus dari PX 100 walaupun ya nggak jauh-jauh amat sih. Jadi sekarang jatuhnya tuh selling pointnya si PX 100 itu cuma sekedar kalau kalian butuh port aux ya, sama kalian mau hemat 30.000, udah itu doang. Sisanya udah mendingan langsung gasnya ke si PX 150 ini. Kayak biasa ya, kalau minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Ya jadi sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.